Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, berikutnya kita akan membahas materi yang berkaitan dengan security system. Di sini kita akan membahas tentang closed circuit television (CCTV) dengan basis internet protokol ya. Basisnya adalah IP. Yang pertama, sebagaimana desain-desain yang lain, kita harus menentukan kriteria 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 desain yang dimaksud adalah yang pertama, bahwa sistem yang akan kita pilih menggunakan IP CCTV. Kemudian peralatan sentralnya berupa network video recorder, monitor, dan router untuk CCTV. Kemudian setiap unit NVR akan dilengkapi dengan media penyimpan dengan kapasitas minimum di 4 terabyte. Kemudian ada jumlah unit NVR disesuaikan dengan jumlah titik yang ada di CCTV yang akan kita pasang di dalam gedung. Kemudian seluruh peralatan sistem CCTV yang berkaitan dengan security system akan ditempatkan di ruang fire command center dan diawasi 24 jam. Kemudian sentral CCTV bisa terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain yang menyatu dalam sistem besar building management system. Kemudian kita tentukan bahwa peralatan kamera yang dipasang adalah yang pertama tipe dome kamera, dia mempunyai jangkauan 15 meter. Kemudian yang kedua tipe box kamera dan balet kamera, ini jangkauannya 25 meter. Kemudian kabel instalasi yang dipasang menggunakan kabel UTP kategori 6. Kemudian sistem beroperasi tanpa jeda jika power listrik dari PLN maupun genset mati, sehingga harus semua peralatan akan di backup menggunakan UPS. Kemudian sistem CCTV terhubung dengan sistem grounding yang baik dengan nilai tahanan pertanahan kurang dari 1 ohm. Saudara-saudara semuanya, kalau kita lihat di sini bagaimana sistem CCTV itu diterapkan. Jadi sistem CCTV merupakan kamera yang digunakan untuk mengawasi dan merekam kondisi suatu lokasi untuk keperluan security system. Jadi sebenarnya di dalam gedung ini tujuan utamanya adalah untuk kepentingan security. CCTV juga dapat digunakan untuk memonitor kinerja dari para staf di rumah sakit maupun para pekerja yang ada di dalam gedung tersebut. Jadi di sini ini kita bisa merencanakan juga untuk di ruangan-ruangan staf, rumah sakit, dan juga kalau di kampus kita bisa juga menggunakan sistem ini untuk kepentingan pendidikan ya. Jadi di situ ada education sharing device, kemudian ada kamera untuk dosen, kemudian ada kamera untuk classroom attendant, kemudian ada education digital signage yang bisa kita terapkan di dalam sistem untuk CCTV untuk penerapannya di dalam dunia pendidikan. Nah, kalau kita lihat bagaimana sistem CCTV itu bisa kita integrasikan di dalam suatu kawasan, kita punya suatu backbone yang menggunakan kabel fiber optik, kemudian device itu akan dimasukkan ya, akan dimasukkan di dalam sistem induk tersebut
ya, bisa terdiri dari kamera, ya, kamera-kamera yang tersebar pada seluruh kawasan di dalam rumah sakit atau gedung-gedung yang lain. Nah, kemudian topologi dari jaringan kalau kita tempatkan untuk desain di ruang kelas untuk kepentingan pendidikan, kita bisa tempatkan sistem yang seperti di dalam gambar ya, yang dari dimulai dengan sistem yang live, kemudian yang yang tidak live ya, kita olah, kita masukkan di dalam dashboard, kemudian sebelum itu ada persiapan-persiapan yang akan dilakukan oleh bagian persiapan, dosen dan sebagainya. Ini adalah penggunaan CCTV pada ruang kelas. Untuk rumah sakit, CCTV banyak digunakan untuk memonitor arus masuk dan keluar pengunjung. Jadi titik-titik di mana pengunjung masuk dan keluar itu bisa dimonitor dengan menggunakan kamera, dan ini akan menghemat jumlah petugas security karena dibantu dengan menggunakan teknologi dan siap untuk 24 jam. Karena sistem CCTV yang akan kita rencanakan dilengkapi dengan media penyimpan yang cukup besar, yang menyimpan sampai dengan kapasitas 4 terabyte. Ya, ini adalah bagaimana kita bisa menerapkan sistem pengawasan yang berkaitan dengan aktivitas kelas ya. Jadi aktivitas kelas ini bisa kita lihat, kita terapkan sistem yang seperti ini dengan menggunakan sistem remote class inspection ya. Kita bisa memantau, memonitor aktivitas pada seluruh kelas dari suatu sentral. Kemudian ini untuk area rumah sakit kita bisa menggunakan sistem seperti ini. Di mana sih titik-titik yang penting? Yang pertama adalah di lift, kemudian di big indoor area, biasanya di ruang tunggu, lobby, kemudian ada di vehicle, kemudian ada di gate, kemudian gate ya, pintu masuk dan pintu keluar, kemudian ada outdoor area, kemudian perimeter, kemudian inpatient area itu adalah area rawat inap untuk rumah sakit. Nah, bagaimana sistem perangkat-perangkat ini bisa ditempatkan dengan tepat? Ini bisa dilihat pada keterangan di nomor 1 sampai dengan 8. Kita bisa menggunakan di nomor 8 di area inpatient area, kita bisa menggunakan behavioral analysis kamera, di mana kita bisa melihat, menganalisis perilaku dari masing-masing pasien. Nah, ini bagaimana sistem jaringan IP CCTV bisa diintegrasikan menjadi satu dan dikelola secara sentral. Ya, ini adalah skematiknya. Ini bagaimana rencana instalasinya, implementasinya di dalam gedung ya. Kemudian setelah kita bisa mendesain instalasi yang ada di dalam gedung, kita bisa membuat perencanaan anggaran, budget, sehingga berapa keperluan biaya yang diperlukan untuk membangun suatu sistem IP CCTV bisa tergambarkan pada rencana anggaran biaya. Demikian materi tentang sistem CCTV yang berbasis IP TV. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.